Dan kita bisa, intinya sih bisa tanya jawab bareng sebetulnya. Makanya saya tidak menyiapkan tidak menyiapkan presentasi karena saya mau mulainya dari nol, mau mulainya kita bersama-sama gitu. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan share screen saya. Saat ini sudah ada 31 orang yang bergabung. Nanti apabila ada pertanyaan, pindah laptop, monggo. Mohon izin sholat asar, ya silakan Pak Hadi, sudah azan asar ya. Ya, jadi kita buat sesinya, kita buat santai saja, Bapak dan Ibu. Sesekali nanti kalau ada pertanyaan, monggo, silahkan diajukan, boleh raise atau bisa langsung ya silakan Pak Arif Rahmat, bisa langsung menyalakan mic ya, dan kita bisa dua arah gitu ngobrolnya. Baik, saya akan share screen saya karena hari ini yang hadir di batch pertama, ini adalah batch pertama pelatihan Class Point. Kita total ada saat ini yang masuk sudah ada sekitar 600 kalau tidak salah ya. Jadi kita akan ada 6 batch ke depannya dan terus berjalan. Nah, saya akan share screen Bapak dan Ibu yang hari ini hadir di batch pertama adalah semua yang sudah install ClassPoint ya. Jadi saya tidak akan memberikan memberikan tutorial dari bagaimana cara untuk download dan install ClassPoint. Tapi kita langsung to the point, masuk ke dalam fitur-fitur elemen apa saja yang bisa kita pergunakan di dalam ClassPoint dan bagaimana penggunaannya pada mata pelajaran Bapak dan Ibu guru gitu. Nah, sebelum mulai, saya mau buat satu slide deh di sini. Ya, Bapak dan Ibu mau apa? Nah, saya akan admit all. Saya izin untuk mute all ya. Baik, ya, siap. Nah, untuk awal mula, saya akan mengajak Bapak dan Ibu, dan ini betul-betul dari scratch, dari nol ya, adalah kita buat satu bentuk pertanyaan di dalam slide PowerPoint, dan ini bisa disesuaikan, misalnya untuk biar cakep gitu kita pakai yang ini deh ya. Bapak dan Ibu mengajar mapel apa? Nah, dengan pertanyaan ini pastinya agar menjadi interaktif, saya akan menjadikan dia dua arah dengan adanya ClassPoint. ClassPoint letaknya di ribbon atas, kita sebutnya ribbon ini atau pita, menu pita dari PowerPoint ya. Kita akan sebelum kita recap, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain, bukan bermain ya, menjawab pertanyaan saya. Nah, nanti yang mapel terbesar saya akan coba bawakan presentasinya sesuai dengan mapel yang terbanyak yang Bapak dan Ibu ajarkan hari ini. Baik, berarti kalau, nah saya mau nanya Bapak dan Ibu deh, boleh jawab di kolom chat ya. Kalau tipe pertanyaannya seperti ini, Bapak dan Ibu mengajar mapel apa, sebaiknya fitur ClassPoint yang mana yang saya gunakan ya? Apakah multiple choice, apakah word cloud, apakah short answer, apakah slide drawing, atau image upload? Nah, ini sudah ada yang menjawab. Answer, baik word cloud, ada yang word cloud, short answer, ada yang short answer, baik. Oke. Short answer ya, banyak yang short answer. Baik, word cloud. Betul. Jadi memang bisa keduanya Bapak dan Ibu, bisa digunakan di word cloud ataupun short answer. Tapi kalau saya ingin secara cepat melihat jawaban mana yang paling terbanyak, saya akan pilih word cloud ya, karena dia hanya ada di satu tempat dan menggelembung yang paling besar jawabannya ya. Baik, saya akan memasangkan word cloud di sini. Baik, dan saya akan melimitkan satu saja jawaban per satu orang ya. Baik, saya akan mulai. Bapak dan Ibu boleh bergabung, silahkan di kode kelas 53915. 5 di mana, maaf, agar mudah, mungkin saya juga seperti ini.
classpoint.app. Jadi kita bersama-sama bisa mempraktekkan ini ya. Sudah ada 2 orang yang bergabung. Jadi yang cukup bergabung di classpoint.app sepertinya adalah 5391. Baik, seperti ini. Lalu 53915 kebanyakan join ya. Baik, kita akan join. Ini lagi rada ngambek nih hari ini internet saya ya. Nah, baik. Ini yang terjadi kalau internetnya lagi ngambek Bapak dan Ibu. Bisa dilihat ini cukup lola ya, loading lama. Nah, tapi tidak apa-apa kalau Bapak dan Ibu seperti ini jika terkendala bisa langsung cek speed testnya ya. Nah, bisa dicek apakah memang, nah ini saya buka speedtest.net saja agak lama, karena di Depok mau hujan nih, biasa deh, kalau sama hujan kan nggak temenan ya. Nah, ini kita bisa cek di speedtest.net, kecepatan internetnya seberapa cepat untuk mengetes, melihat ternyata anak-anak katanya nggak bisa ini Mbak, nggak bisa buka slide-nya, nggak terlihat. Nah itu sebagian besar karena memang kendala internet. Nah ini ngambek di Depok. Baik, kalau coba ganti koneksi dengan tethering ya. Saya akan coba ganti tethering, ini dia lama sekali. Lemah deh. Oke, wah ketahuan nama ini saya. Wi-Fi saya seperti ini ya. Baik, saya akan coba pakai Telkomsel. Baik, karena ini cukup banget ini dia. Lama sekali. Harusnya tidak seperti ini. Harusnya dia cepat ya. Ya, biar dia lebih cepat. Oke, seharusnya sudah oke sekarang ya. Baik. Kita ulangi lagi Bapak dan Ibu. Saya akan masuk ke 53915 join. Nah, sudah lebih cepat ya karena saya mengganti koneksi internet saya dengan koneksi di handphone. Jadi kalau ini terjadi apabila ada anak didik yang susah, nggak bisa kelihatan kuisnya, nah itu berarti lagi sangat parah internetnya. Jadi saya jarang banget kayak gitu, jarang sekali. Baik, kita akan mulai Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mengajar mapel apa ya? Jadi saya klik word cloud-nya, silahkan isi di kolom yang tersedia. Bapak dan Ibu mengajar mapel apa? Akuntansi komputer, baik. Guru kelas, bahasa Arab. Oke, IPA SMP, fisika. Nah, guru kelas, oke. Guru kelas berarti, kalau guru kelas ini berarti kalau tidak salah di tingkat SD dan mengajar semua mapel ya? Betul nggak tuh? Saya tahu banget ya. Iya, benar Bu. Benar ya, baik. Nah. Oh gitu, baik-baik. Jadi, baik-baik, siap. Baik, ada bahasa Inggris, pasti salah satunya Mas Soehardi. Waduh, ada Pak Puspo nih ya, bahasa Inggris. Oke, sepertinya banyak di guru kelas ya, Bapak dan Ibu, tapi masih yang bergabung nih 48, yang bergabung di kelas 29, seperti ini ya. Saya mau menginfokan ke Bapak dan Ibu ada kabar gembira di ClassPoint versi 2 nanti, kita sedang kembangkan nanti untuk yang join di kelas seperti ini bisa diunduh dalam bentuk absensi dan kita juga bisa lihat peserta yang hadir ini berapa lama hadir mengikuti kelas gurunya gitu ya. Nah ini salah satu yang sedang kami kembangkan. Baik, jadi sepertinya banyak guru kelas masih, jadi saya bebas ya untuk bisa memilih mapel apapun. Baik kalau gitu. Saya close submission, save for review. Nah ini juga salah satu tombol yang nantinya akan otomatis tersimpan tanpa harus diklik terlebih dahulu. Ya, baik, Bapak dan Ibu, seperti yang dilihat, saya menggunakan
PowerPoint, sedikit penyegaran bahwa PowerPoint, ClassPoint ini terdapat di dalam PowerPoint ya. Bapak dan Ibu, fungsi add-in atau pengaya, penambah semarak PowerPoint kita itu letaknya ada jadi kalau kita lihat di file, lalu kita buka, harusnya ada options di sini ya. Nah, more options. Seperti ini, kita masuk ke add-ins. Nah, dia adanya di Active Application Add-ins ya, atau penambah pengaya di dalam PowerPoint. Jadi kalau saya klik Inknow ClassPoint, saya klik Go, dia dalam keadaan tercentang ya. Kalau dia ke dalam keadaan tercentang, dia akan muncul di sini menunya ada. Apa yang terjadi kalau dia tidak tercentang seperti ini? Misalnya Bapak dan Ibu ada beberapa add-ins yang lain. Lalu sepertinya berat gitu ya PowerPoint-nya. Hari ini ada yang mau saya nonaktifkan biar tidak berat. Caranya cukup seperti tadi, masuk ke File, Options, Add-ins, pilih yang add-ins yang mau dinonaktifkan, tinggal dilepas centangnya, lalu press OK, pencet OK ya. Nah, bisa dilihat hilang, nggak ada tuh ya Inknow ClassPoint-nya. Nah, jadi ini adalah Inknow ClassPoint itu merupakan penumpang di dalam PowerPoint ya. Baik, saya akan masuk ke options kembali. Saya masuk ke, mungkin saya terlalu cepat ya, File, Options, ya, lalu masuk ke Add-ins. Nah, bisa dilihat sekarang dia di bawah inactive, tidak aktif. Jadi tinggal diklik saja, lalu Go. Nah, ini tinggal dicentang. Dan Ibu bisa perhatikan di atas, nanti dia tiba-tiba muncul. Treng, ya. Muncul kan ya Inknow ClassPoint-nya. Dengan semua menunya di sini. Baik, berarti karena hari ini yang hadir semua sudah install, sudah sign up, atau ada yang belum sign up, mungkin cara sign up-nya adalah seperti biasa. Jika saya sign out dari sini, saya sign in, seperti ini ya. Oke, nah dia muncul, jreng gitu. Nah, hari ini semua yang hadir akan kita bagikan pro 1 bulan. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah pro, kemarin saya dapat Mbak dari webinar gitu, atau saya memang sudah beli pro yang 1 tahun. Bisa disimpan kodenya pada saat pro-nya habis, bisa diaktifkan. Kenapa? Karena saya akan ambil kodenya terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Bentar ya. Oke. Baik, saya kembali lagi. Saya akan share screen. Bapak dan Ibu boleh protes ya kalau saya kecepatan. Baik, kodenya untuk Bapak dan Ibu adalah ini. Ini adalah kode 1 bulan, di mana cara upgrade-nya adalah boleh klik. Ada 2 cara ya, ada upgrade to pro di sini, lalu upgrade your account now di sini. Di sini terlihat saya pro trial, ya. Ini data diri saya, email saya, lalu ini adalah berapa hari lagi pro saya berlaku. Nah, kalau saya klik upgrade your account now, dia akan masuk ke sini. Ya, ini bisa diakses, halaman kecil ini bisa diakses juga. Ini kan saya silang dulu. Bisa diakses di sini upgrade to pro. Nah, lalu sama ya halamannya, lalu bisa klik enter product key seperti ini, masukkan license key-nya di sini ya, lalu klik verify key. Ya, seperti ini. Ini tandanya sudah berhasil diaktifkan pro 1 bulannya. Saya akan go to my profile. Nah, ini menganulir kode pro yang sebelumnya, tadi 29 hari, sekarang jadi 30 hari. Jadi saya tidak sarankan Bapak dan Ibu yang saat ini sudah menggunakan pro untuk langsung mengaktifkan, tapi disimpan dulu saja. Kalau sudah kembali jadi basic, baru diaktifkan kode pro-nya. Ya, baik. Seperti ini mungkin dari pengaktifan pro ada pertanyaan? Belum ya? Baik, saya akan lanjut. Di ClassPoint ada beberapa menu yang bisa langsung kita lihat di bagian atas yang akan saya bahas satu persatu. Kita sudah di profil sudah, upgrade to pro sudah. Kita ada pena digital. Pena digital ini digunakan dalam anotasi
untuk bisa coret-coret gitu ya pada slide pada saat dinyalakan mode slideshow-nya dan juga pada saat menggunakan fitur papan tulis digital. Kita menyediakan 5 warna, 5 pilihan warna di sini dan bisa disesuaikan. Bapak dan Ibu kalau tidak suka warna hitamnya bisa diganti. Atau sudah ada 3 warna nih, kok yang ini abu-abu ya? Nah, ini abu-abu karena saya akan nyalakan mode slideshow Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, bisa dilihat karena yang tadi 2 abu-abu, yang aktif hanya 3. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengaktifkan ke-5 pena dengan 5 warna yang berbeda, maka bisa diaktifkan yang abu-abu tadi. Saya keluar. Nah, saya akan klik pena 4 seperti ini. Tadi kita udah punya hitam, biru, dan merah ya. Saya akan pakai warna pink misalnya. Nah, lalu ini juga saya hidupkan warna coklat. Atau, aduh saya punya 4 aja. Boleh, tinggal di hide this pen. Nah, dia kembali abu-abu, dia tidak aktif ya. Saya akan kembali nyalakan, saya nyalakan di coklat. Nah, kita coba nyalakan di slideshow. Sekarang dia ada 5 pilihan warna seperti ini, ya. Baik, saya akan kembali dan pastinya ini sudah bisa langsung digunakan ya. Hari ini saya tidak pakai pen tablet, jadi ini memang mengandalkan mouse saja. Jadi tulisannya ini kayak dokter ya. Dokter mana nih tulisannya seperti ini? Seperti ini ya. Jadi ini adalah pena yang bisa digunakan untuk memberikan anotasi atau pencatatan pada slides atau pada papan tulis digital. Nanti kita akan bahas juga papan tulis digital. Nah, ini mouse tikus. Aduh, pelajaran bahasa Inggris bener nggak nih saya Pak Puspo? Ya, oke. Seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu apabila kita mau menyimpan, kita mau menghapus misalnya. Ya, menghapus ini ada di sebelah sini. Hapusannya bisa dihapus satu persatu seperti ini. Dan apabila kita mau menyimpan catatan ini sebagai bagian dari slide, maka yang perlu kita lakukan hanya pencet saja escape, keluar dari mode slideshow, atau bisa pilih yang bawah ini, bagian kanan, exit slideshow. Saat kita tekan seperti ini, nah ini akan ada notifikasi ya, apakah mau disimpan tadi coret-coretannya. Jika iya, maka bisa diklik keep seperti ini ya. Jadi dia bagian dari slides yang sudah kita berikan tambahan pencatatan. Bisa dihapus tentunya, tapi memang hapusnya jadi satu, dia jadi satu paket ya. Kecuali mau di ungroup dulu. Nah ini bisa juga. Baik, ini adalah pena digital. Saya akan sekarang membawakan ke whiteboard background. Tapi sebelum saya masuk ke whiteboard, Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan, saya cek di chat dulu. Pak Ian, oke dari Pak Ian dulu ya. Oh Pak Surahmin, maaf Pak, ini kode kelas apa ya? Kode kelasnya tadi berapa tuh? 53195. Dari Pak Yan, saya sering presentasi dengan kombinasi antara PowerPoint dengan pen tablet, tapi di HP atau laptop tidak ada coret-coretannya. Pertanyaannya sangat baik sekali, Pak Yan, dan ini pertanyaan favorit sebetulnya. Jadi saat ini memang di Class Point belum bisa secara real time. Jadi apabila saya seperti ini ya, saya coba ulang kembali. Ini saya dalam reading mode, karena kalau reading mode ini bisa dikecilkan dengan masih bisa terlihat nah ini internet saya ngakak lagi nih ceritanya. Oke, saya akan keluar terlebih dahulu. 53915. Silakan Bapak dan Ibu yang baru bergabung bisa bergabung di presentasi saya 53195. Saya akan ganti internet kembali. Biasa deh, mau hujan deh ya. Baik. 53915. Ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ada yang pernah mengalami kendala seperti ini ya. Kalau ternyata sudah ganti internetnya nggak mau juga. Biasanya ada satu magic yang bisa dilakukan, yaitu kita ke slide. Saya keluar dari slide ya.
Seperti ini. Nah, kita tutup presentasinya, don't save, atau di save gitu ya. Kita buka kembali presentasinya, ini seperti refresh ya. Kalau pada handphone kita reboot gitu ya, kita reset ulang agar dia ada penyegaran kembali. Nah, seperti ini, saya coba nyalakan kembali. Oke. Nah, baik, ini seperti memang internet saya. Saya coba cek ke pusat dulu. Nah, dia baru muncul. Leletnya ya. Ini pure karena internet saya nih, Bapak. Saya akan coba buat desain biar terlihat lebih rapi. Baik, kita coba tadi ya menjawab pertanyaannya Pak ya. Kok saya pakai pen tablet, pakai pena digital, anotasi tidak terlihat di layar siswa ya. Jadi memang saat ini ClassPoint, Bapak dan Ibu, belum bisa dilihat secara real time pada saat kita coret-coret dengan pena digital. Jadi apa yang terjadi? Nah, jadinya dia seperti ini ya. Hanya terlihat di layar guru. Nah, apabila list misalnya, ini kan your internet connection is unstable, baik. Ya. Nah, apabila kita ingin melihat anak-anak melihat apa yang kita tulis, ada satu trik yang bisa kita lakukan. Kita menyelesaikan tulisan di slides, lalu kita keluar, kita keep seperti ini, dan kita nyalakan kembali. Saat ini masih seperti ini, tapi di ClassPoint, oke, kita tunggu sebentar. Nah, jadi baru terlihat ya coretannya. Jadi dia harus disimpan dulu, dijadikan bagian dari slide pembelajaran, dinyalakan kembali, baru terlihat di layar siswa. Nah, nanti ke depannya di ClassPoint versi 2 kita akan kita akan membuat ini jadi real time. Jadi guru nulis apa, murid nulis apa. Seperti, dan ini juga permintaan banyak pihak ya, seperti dulu di ClassPoint itu tidak bisa kalau pakai animasi, tidak bisa terlihat di layar anak gitu. Kok nggak kelihatan sih? Karena ternyata presentasinya pakai animasi. Tapi sekarang kita sudah bisa. Jadi kalau slide saya pakai animasi, sudah bisa terlihat di layar siswa. Seperti itu. Lalu saya akan masuk ke layar berikutnya. Saya lihat dulu di chat. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, Pak Yan. Dari Ibu Wahyu Ningrum. Mbak Tia, akun Pro berlaku 30 hari sejak aktivasi. Betul, bukan per hari ini. Ya, betul sekali Ibu Wahyu Ningrum. Jadi bisa disimpan, asal diaktifkan di tahun ini ya. Itu bisa. Atau misalnya ada yang, ya Mbak saya baru beli Pro 1 tahun, baru bisa aktifin tahun depan. Nggak apa-apa. Masih bisa. Izin bertanya, ukuran gambar untuk background whiteboard berapa? Pak, cakep nih pertanyaannya. Mumpung lagi ditanya Pak Endung atau Pak Bu Endung nih. Saya langsung menjawab ya. Baik, saya akan keluar dulu, saya perbesar agar terlihat. Sekarang kita akan membahas, tadi kita membahas pena digital ya. Sekarang kita akan membahas whiteboard backgrounds. Jadi, ClassPoint ini ada satu fitur yaitu papan tulis digital, di mana papan tulis digital ini bisa disesuaikan hingga 6 background. Atau sama seperti pena digital, apabila kita hanya ingin mengaktifkan 5 saja, nah, bisa ini dihapus, di-remove. Nah, dia akan terlihat seperti ini ya, kosong. Jadi misalnya mau 3 saja boleh. Lalu bagaimana cara kita menyesuaikan background? Karena tadi ada guru kelas, saya akan coba memakai biologi IPA kelas 4. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu guru deh yang guru kelas hari ini. Guru kelas biasanya kalau IPA suka dijelaskan apa Bapak dan Ibu? Organ tubuh kah? Makhluk hidup bisa Mbak mungkin. Bisa ya, baik. Nah, saya ada bekal dari Twinkle nih kemarin ya, ada satu presentasi terkait organ tubuh manusia. Jadi misalnya, oke, nanti ini akan saya pakai. Oke, organ ya, IPA kelas
SD. Nah, ini bisa kita cari gambar-gambarnya yang tersedia di dalam Google ya. Jadi semua ada di sini. Jadi kita bisa ambil apa yang tersedia di sini, atau kalau Bapak dan Ibu menggunakan Canva, kita bisa masuk ke Canva. Maaf, saya pakai bahasa Inggris di sini, jadi keywordnya harus harus bahasa Inggris ya. Jadi misalnya saya body presentation 16.9. Nah, ini dia ukurannya ya, Pak atau Bu Endung tadi yang menanyakan. Jadi untuk papan tulis, background papan tulis, kita cari yang ukurannya 16.9. Kalau di luar 16.9, dia akan gepeng. Ya, jadi ini agak berat nih saya buka Canva karena background biologi ukuran 16.9. Jadi kita bisa menyesuaikan papan tulis digital kita dengan background yang kita inginkan ya. Ini cukup berat sepertinya, saya matikan dulu. Saya nyalakan yang di sini. Baik, dia nggak mau ngangkat nih ternyata. Nah, baru muter. Oke, maafkan nih Bapak dan Ibu, mungkin saya stop video ya, biar nggak berat ya. Nah, baru nyala. Pak Endungnya laki-laki, Bu. Nah, Depok bisa lelet juga nih ternyata nih internetnya nih. Malang aja, Mbak. Pak Endung, iya. Katanya laki-laki tulen. Oh, laki-laki gitu. Tulen. Baik, misalnya ya biologi ukuran ya, misalnya ini deh ceritanya ya. Saya ingin berarti ini saya save image as ya, lalu saya sesuaikan judulnya misalnya seperti ini, background PowerPoint. Nah, yang harus saya lakukan apabila saya ingin menjadikan tadi yang sudah saya download sebagai whiteboard background, saya klik kembali whiteboard background-nya. Tadi yang kosong, saya pencet titik 3 sebelah kanan ini, lalu saya use an image seperti ini. Nah, tadi yang sudah diambil background-nya dari internet, saya open seperti ini. Nah, tinggal diberi judul biologi misalnya. Ya, nah seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi dia bagian dari papan tulis kita. Bagaimana kita cara untuk mengaktifkan atau mengambil papan tulis yang tadi sudah kita buat ya. Jadi caranya adalah kita nyalakan mode slideshow-nya. Ya, oke. Ngambek ceritanya nih, dia ngambek terus nih kayaknya. Sebentar, saya coba cek. Oke, baik. Jendelanya banyak yang dibuka. Iya nih jendelanya, biar dingin Pak D, dibuka terus. Nah, jadi Bapak dan Ibu, maaf saya kecepatan. Saya ulangi ya, adanya di bawah sini whiteboard. Ini diklik, nah langsung tadi bisa melihat pilihan background yang sudah kita siapkan. Tinggal diklik biologi. Nah, ini kayaknya kalau pakai warna hitam kurang terlihat gitu ya. Maunya warna apa? Ungu misalnya ya. Misalnya biologi. Nah, ini bisa langsung digunakan. Dan Bapak dan Ibu kalau mau ganti, misalnya saya mau ganti papan tulis. Nah, ini tinggal diganti saja blackboard. Nah, seperti ini. Lalu tinggal disesuaikan tulisannya ya. Lalu ada lagi saya akan sebentar, ini ada yang baru mau bergabung. Saya akan keluar dari slideshow. Nah, ini akan ada pilihan apakah mau disimpan atau tidak. Kalau tidak disimpan berarti coretannya tidak akan tersimpan. Ya, kita coba tidak disimpan ya. Kalau saya discard seperti ini, nah nggak ada yang masuk. Kalau tadi saya keep, papan tulisnya akan jadi slide pembelajaran di PowerPoint-nya. Ada satu cara lagi untuk menambahkan whiteboard background. Ceritanya nih, misalnya Bapak dan Ibu, kita cari desain ini deh ya, misalnya mana.
Bumi suka warna ungu, saya cariin warna ungu. Nah, ini warna ungu nih. Nah, misalnya ini suka banget deh sama background-nya ini ya. Ini bisa nggak sih dijadiin papan tulis? Bisa. Jadi caranya adalah Bapak dan Ibu kalau ada slide yang Bapak dan Ibu suka, Bapak dan Ibu mau tambahkan di dalam papan tulis digital, caranya adalah sama, klik whiteboard background, mana yang mau diganti, misalnya si biologi ini diganti gitu ya. Jadi use current slide. Kalau tadi kan use an image, kalau use an image dia langsung masuk ke penyimpanan kita ya. Jadi kita bisa pilih. Tapi kalau kita use current slide seperti ini, nah ini akan langsung masuk slide yang saat ini kita lihat ya. Jadi slide 1 misalnya. Nah, jadi ini kalau saya lagi ngajar di sini atau saya lagi pakai yang ini misalnya kan, lalu saya nyalakan, saya tiba-tiba mau pakai whiteboard, saya tinggal klik ini, lalu saya pilih dia ya seperti ini untuk dijadikan papan tulis ya, papan. Aduh, anggap aja ini papan. Gitu. Nah, kalau mau disimpan, pada saat kita keluar, kita pencet escape, kita keep, nah dia akan langsung otomatis masuk ke whiteboard. Gitu. Sangat simple, sangat mudah, dan bisa diganti-ganti, bisa kalau misalnya saya tidak aktifkan seperti ini ya, saya hanya mengaktifkan, ini saya hapus, ini saya hapus, sebentar ya, kok dia malah ke situ. Oh, ini sudah dihapus, yang ini juga saya hapus misalnya, ya, ini juga saya hapus misalnya, ya. Jadi hanya 3 ya, misalnya saya mau nambahkan rule paper. Nah, kita berikan 3 modal, di sini ada whiteboard, seperti ini, blackboard, dan ada rule paper, seperti ini. Ya. Jadi kalau sudah di-set seperti ini, lalu kita nyalakan, seperti ini. Ya, oke. Nah, ini langsung bisa terlihat bahwa ini cuma ada 4, karena tadi yang 2 kita hapus ya. Nah, ini adalah papan tulis yang bisa dilakukan. Nanti setelah dari pelatihan ini, saya akan sampaikan ada e-modul ya, buku panduan untuk Bapak dan Ibu bisa membantu pengoperasian Flashpoint sendiri. Baik, sebelum saya masuk ke yang lain, saya akan cek di chat dulu. Pak Endung, laki-laki tulen, ya oke siap. Jenis hewan, perpindahan kalor, oh iya ternyata banyaknya reproduksi, betul. Materi bisa di-template, betul, bisa dijadikan template. Oke, belum ada pertanyaan lagi, siap. Saya akan masuk ke tipe-tipe pertanyaan sekarang kepada Ibu. Tadi saya akan berpindah ke materi yang sudah ada deh, ya. Jadi kita ada materi di sini. Namanya adalah organ tubuh manusia. Nah, ini saya ambil dari Twinkle. Jadi Bapak dan Ibu, kalau punya bahan ajar apapun itu bisa langsung digunakan ya. Saya akan coba tutup terlebih dahulu yang ini tadi. Don't save. Oke, saya nyalakan kembali ini. Ya, baik. Jadi pertama-tama kita jelaskan lanjut untuk ada beberapa fitur quiz yang saat ini kita miliki di Flashpoint. Multiple choice atau pilihan ganda, word cloud atau awan kata, short answer atau jawaban singkat, slide drawing atau menggambar pada slides, lalu image upload ya, unggah gambar. Nah, 5 ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya mau ngecek dulu seperti apa sih contoh-contohnya misalnya ya, saya nggak tahu nih, tapi ini ada kita ada shortcut atau jalan pintas tapi dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya Bapak dan Ibu pilih satu saja di sini, terus mau lihat cara penggunaannya seperti apa, ini ada di bagian bawah sebelah kanan, quiz examples here. Nah ini kalau saya klik, keluar deh, ini adalah contoh penggunaan multiple choice, word cloud, short answer, dan yang lainnya ya, slide drawing sampai
image upload. Ya, baik. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah berhasil melihat seperti ini adalah contoh-contoh penggunaannya. Tapi kita bisa coba terapkan di bahan ajar yang kita miliki. Pertama-tama kita akan coba dari yang ketik dulu deh ya, yaitu word cloud. Saya akan coba memasangkan word cloud di sini. Jadi apa saja yang ada di tubuhmu. Misalnya saya mau, ini saya duplicate slides-nya. Si mbak-mbak sama emas-emasnya ini saya hapus ya, seperti ini. Nah, ini kan udah ada jawabannya ya, organ tubuh lah yang ada di dalam tubuh kita, jantung, otak-otak, paru, dan banyak lagi. Nah, saya akan pertama-tama memakai word cloud. Kita akan pakai word cloud di sini ya. Di sebelah kanan ada pengaturan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mencoba mengganti, aduh saya salah pencet, harusnya word cloud, harusnya short answer. Nah, tinggal dipilih di sini mau apa, atau mau nggak pakai question, nah hilang ya dia, atau pakai questionnya kuisnya apa, word cloud. Kita bahas word cloud terlebih dahulu. Di word cloud ini tadi ada, kita bisa dibatasi atau tidak terbatas. Jika tidak terbatas, maka satu orang bisa mengirimkan jawaban yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita batasi seperti ini, kita bisa misalnya hanya 3 saja. Jadi setelah mengirimkan jawaban yang ketiga, tertutup, tidak bisa lagi mengirimkan jawaban ya dari si siswa. Nah, pada saat kita nyalakan seperti ini, saya akan nyalakan, saya perkecil, lalu saya tampilkan di siswa. Oke, ini dia lemot kembali ya. Nah, baru muncul. Apa saja yang ada di dalam tubuh. Jadi, ini yang sudah sering kita mainkan ya, word cloud, di mana di sini tertulis up to 3. Mungkin ada pertanyaan, apakah bisa pakai bahasa Indonesia ininya? Bisa. Jadi Bapak dan Ibu guru settingan Chrome-nya, apabila menggunakan Chrome, bisa bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Jadi di sini anak murid itu melihatnya bahasa Indonesia ya. Nah, apabila saya ada pertanyaan mungkin, bisa nggak sih Mbak Tia kalau huruf depannya G, huruf depannya G? Huruf depannya besar, kapital, lalu selanjutnya biasa gitu ya. Kalau saya seperti ini, dia akan masuknya ke jantung tanpa besar. Jadi tidak bisa, kalau saya masuk seperti ini, class point, C-nya gede, atau misalnya apa ya, paru gitu ya. Nah, dia akan keluarnya tetap huruf kecil semua. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, kalau saya masukkan jantung dengan J yang besar dan dia terpisah, dia tidak akan menggelembung masuk ke dalam jawaban yang ini gitu. Jadi semua terhitung tulisannya kecil saja ya. Jadi oke, saya masukkan tangan. Nah, seperti ini ya, saya sudah masukkan 3, tidak bisa lagi memasukkan jawaban lainnya. Nah, sekarang kita akan melihat jawaban yang di waduh, saya belum save, udah hilang ya. Maaf. Baik, saya keluar lagi. Saya akan seperti ini. Kembali kita ulang lagi. Nah, saya ingin menunjukkan tadi boleh diulang mungkin Bapak dan Ibu pertanyaannya, bukan pertanyaan, jawaban dikirimkan sambil saya menjelaskan apa yang ada di depan saya. Saya sudah share sound. Musik di sini, musik ini bisa dimainkan agar dan tidak bisa. Ini mungkin ada pertanyaan, berarti ya kok di anak nggak kedengeran ya musiknya? Jadi memang musik ini hanya bisa terdengar di tempat guru ya. Karena kami membayangkan kalau ada di situasi kelas, musiknya dinyalakan di perangkat siswa, ternyata siswa juga internetnya satu dan yang lain speednya tidak sama, itu akan ribut sekali gitu ya, tang ting gitu. Beda musiknya nggak barengan. Nah, makanya memang hanya di yang baik. Oke, kita akan melihat apa yang ada di layar sini dulu. Yang saya bisa ya. Oke. Iya, ada Pak Lodwig. Halo Pak Lodwig, saya senang banget. Pak Lodwig ini tahun lalu awal-awal ya Pak, kita pertama kali syuting tuh sama Pak Lodwig di Papua.
Oke, mudah-mudahan kalau Oke, dan Ibu jadi seperti ini kita akan menjelaskan terlebih. Oke, jadi bisa di musiknya atau bisa dinyalakan. Lalu responses juga bisa disembunyikan ya. Kalau saya sembunyikan, jadi dia seperti ini agar tidak terpengaruhi jawaban murid satu dan yang lainnya ya. Lalu responsesnya juga bisa dibuka ya. Lalu ada jumlah orang yang sudah mengirimkan jawaban dan jumlah waktu yang dihabiskan. Waktu ini bisa kita batasi, Bapak dan Ibu, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara melimitkan waktunya. Dan kita klik live status untuk melihat berapa orang yang sudah menjawab. Nah, ini 50-50 nih, berapa orang yang belum menjawab ya. Seperti yang kita tahu bahwa bisa melihat jawaban dari atas ke bawah ini berarti sesuai urutan siapa yang menjawab pertama kali. Nah, kalau dilihat di pending, juga ini adalah urutan orang yang masuk ke kelas pertama kali dan belum mengirimkan jawabannya, termasuk saya. Ini lalu saya akan close submission, Bapak dan Ibu. Sekarang apa yang terjadi kalau seorang murid belum belum mengirimkan jawaban, tapi gurunya sudah stop close submission. Terjadi adalah ceng-ceng nah ini saya mode nih ya, di tempat si murid ini akan seperti ini, sorry submission has just closed, terus dia sedih gitu, ada emotikonnya, nah seperti ini agak lama internet saya, seperti ini ya, jadi bisa terlihat. Nah ini jangan lupa untuk save for review untuk sekarang, nanti kedepannya kita sedang mengembangkan agar bisa class point secara otomatis ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini apabila saya buka kembali, dia sekarang menjadi hijau, yaitu ada isinya. Nah, kalau saya klik highlight top answers, dia hanya akan menunjukkan jawaban yang diberikan orang, lambung, jantung, hati. Nah, jantung, hati, paru-paru ada 10. Nah, kalau kita klik, kita bisa tahu siapa saja yang mengirimkan jawaban, ya, jantung, hati, dan yang lain. Lalu kalau saya lepas seperti ini, semua ada, dan seperti biasa, semua jawaban bisa kita masukkan sebagai bagian dari slide PowerPoint. Seperti ini, nah ini ada keterangan detail atau jawaban siapa yang menjawab apa, bisa ditemukan di bagian notes di bawah. Di mana di bawah tidak dalam keadaan slideshow, tapi dalam keadaan offline seperti ini. Nah, tadi kan jawabannya ada di bawah katanya ya. Jadi Bapak dan Ibu arahkan ini arrow itu apa ya? Arrow tanda panah sampai ke bawah nih, sampai ada 2 garis seperti ini, dia berubah jadi 2. Nah, gini ya. Nah, ini ditarik dari bawah ke atas. Nah, terlihat di sini untuk siapa menjawab apa ya, dan ini bisa di copy, misalnya saya mau copy jawaban ini ke notepad seperti ini ya, mana tadi itu ini misalnya, atau misalnya saya mau iseng begini ya, bisa juga kalau mau ini ditarik ke atas, ini saya masukkan PowerPoint, insert text box, ini dia text box. Saya masukkan di sini misalnya, tadi jawaban semua saya masukkan sini. Wah, banyak ya. Nah, jadinya saya jadikan 1. Oke, dia karena banyak sekali, saya kecilkan misalnya. Jadi 11. Kecil banget. Ya. Nah, ini kan bisa seperti ini ya, kalau mau dipaksakan dalam satu slide segitu. Jadi, nah terlihat siapa yang jawab paru-paru, ada Pak Heru, Bu Endang. Nah ini kalau kita tampilkan, ini anak-anak, dan ini misalnya mau kita jadikan slide pembelajaran agar catatan anak-anak gitu, atau catatan kita pribadi bisa. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, misalnya kita juga mau tambahkan, saya mau highlight Ibu Endang, Bu Jarahayu, Pak Jumsari, gitu ya, Ibu Afni. Nah, terus seperti ini, lalu bisa di-save dan dijadikan, disimpan tadi highlight-nya. Atau kalau mau dihapus, bisa tinggal dihapus saja. Seperti ini. Ini adalah word cloud.
Saya masuk ke pertanyaan. Oke, cara memberi aturan menyebutkan 3 di word cloud bagaimana? Baik, saya akan ulang Ibu Endang. Jadi caranya adalah saya ulang lagi duplicate slides ya. Lalu saya akan, nah misalnya kalau seperti ini kan ini ada isinya ya, hijau. Kalau kita klik view responses, dia terlihat ada isinya. Kalau kita mau hapus, caranya tinggal kita view responses, kita delete responses atau dihapus ya. Atau kalau ini kan satu-satu jadinya satu slide. Atau kalau mau dihapus semua, tinggal ke ignore class point. Ini dihapus semua responsnya. Jadi semua nanti otomatis terhapus. Bapak dan Ibu bisa perhatikan sebelah kiri ya, hijau ini akan berubah jadi biru kalau saya klik ini. Lalu warning, ini akan menghapus semua respons yang ada di PowerPoint ini. Apakah mau dilanjutkan? Iya. Kalau saya pencet OK, nah semua jawabannya hilang. Ya, jadi dia biru. Tapi tidak menghilangkan yang sudah tersimpan di slides seperti ini. Karena dia sudah disimpan dalam bentuk slides. Kalau ini dihapus, hilang pastinya. Ya, baik. Tadi akan saya ulang bagaimana cara melimitkannya. Jadi caranya adalah, saya akan klik word cloud di sini. Di sini saya batasi. Ini saya pilih, lalu saya batasi mau 3 saja misalnya. Atau mau 2 saja gitu. Sudah, tidak perlu di-save, dia langsung otomatis tersimpan untuk slide yang ini. Apabila Bapak dan Ibu ada slide baru seperti ini, lalu pakai word cloud, otomatis dia kembali ke 0. Kecuali mau menggunakan pengaturan yang sama, boleh diduplicate saja. Nah, kalau diduplicate, dia sama ya pengaturannya. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan pasti penasaran yang bawah ini ya. Bagian bawah ini nanti akan saya jelaskan di akhir pada saat multiple choice, karena ini berlaku untuk semua fitur. Bisa dijadikan default atau pengaturan utama ya. Baik Bapak dan Ibu. Mungkin di word cloud ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke short answer. Sama-sama Bu Endang. Baik ya. Yang tadi belum ada seperti itu. Ya, monggo. Siapa dengan Ibu atau Bapak siapa? Yang tadi? Yang cara mengubah untuk ke bahasa Indonesia. Oh, baik. Oh, wah. Oke. Ya, ke kelas cara poinnya. di Chrome-nya ya. Jadi kalau di kelas point, Iya, di Chrome. Di Chrome ya. Kalau di kelas point saat ini belum bisa. Ibu siapa tadi yang bertanya? Maaf, saya nggak kelihatan namanya. Ibu Fitria. Ibu Fitri ya. Ibu Fitri ya, jadi kalau untuk mengubah di class point-nya belum bisa, tapi kalau ingin di Chrome, caranya adalah Ibu Fitria, saya agak lupa ya, kalau nggak salah ke set